Iya, tabe Bapak Ibu. Oh Bapak Ibu. Iya. Bapak Ibu. Iya. Tabe tidak tersangkut di songkokku ini. Makanya deh, naliak meme dah. Apa itu keras sekali ketawa. Tidak tersangkut di songkokku Bapak Ibu tabe. Sekede mami budi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ai, dodong kamai ibu Pak. Deh pelangki. Padahal salam itu hukumnya wajib untuk dimudahkan rezekinya, amin. Amin. Dipanjangkan umurnya, amin. Amin. Naik haji, amin. Amin. Lunas utang-utang tak, amin. Amin. Besar naswarata ibu. Ibu-ibu yang tidak menjawab salam saya, tabib minta maaf, saya doakan insya Allah yang tidak menjawab salam saya, maka saya doakan suaminya nikah lagi, amin. Makanya jawab di salamku ibu. Padahal kan salam hukumnya wajib ibu ya, betul? Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Faqad fatal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hadirin wal hadirat, terkhusus kepada sahibul bait, sahibul hajat, yaitu Bapak Pak Hasanuddin sekaligus sekretaris Timnasku, yang saya hormati Ketua Umum dari Timnasku Bapak Pak Nasrun, ya, dan lalu ya tidak lengkap, saya minta maaf. Yang saya hormati Pak Hendy, ya, dan Pak Waka, dan Bapak Ibu serta yang hadir pada malam hari ini. Insyaallah saya doakan Ki, semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tabe minta maaf, kadi tabe minta maaf. Di antara yang hadir pada malam hari ini, pasti ada salah satu jamaah yang bertanya. Pasti ada salah satu jamaah yang bertanya, Ustadz, kenapa nanti kamu songkot? Bayangkan tadi duduk di sini kedong anak-anak ibu tadi. Batin na cini songkokku, pernah tunjuk songkokku. Ternyata bukan cuma itu ibu. Di sini tadi tuh kemasuk lorongnya. Ibu waktu aku masuk lorong ibu di naik motor tadi, saya naik motor Pak asal dia, saya naik kan begitu ibu, saya naik motor. Waktu aku naik motor, ku pasang tadi songkokku, ada security di depan. Itu security itu ibu mulai masuk ke di gerbang sampai di sini, dah pun dah hilang kepalanya. Jaketku warna putih, songkokku warna putih. Ada jamaah yang lewat dan lihat songkokku warna putih, jaketku warna putih, dan bilang ada pocong berjalan. Apalagi paling cuma bukan cuma itu Bapak Ibu tabe, minta maaf Kak, sedikit-sedikit tadi ada sentil Kak di sini, sempat ada sentil. Bilang bukan Ustadz itu tapi koki. Ya, Ibu minta maaf Ibu di, ini ciri khasku Kodondi. Ini ciri khasku. Saya bukan aliran seni, ini ciri khasku sebagai pendakwah. Kebetulan ini malam yang kupakai songkok ini yang paling rendah. Ya, masih ada 1 meter Ibu ya. Masih ada 1 meter. Tapi ini malam udah kupakai 1 meter. Ya. Karena itu 1 meter kupakai kalau acara maulid. Kalau tidak ada kantong itu bayawa bisa masuk songkokku. Iya. 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 Pak Ketua izin, Pak Ketua, berapa menit dikasihkan Pak Hasanuddin Pak Sekretaris? Berapa menit dikasihkan? 2 jam. Saya tidak ada masalah Pak, biar 4 biar 5 jam tidak ada masalah. Yang menjadi masalah makanan. Sedih. Tidak. Sampai bergantian. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tabe minta maaf deh. Alhamdulillah, bersyukur Ki pada malam hari ini deh. Sangat bersyukur Ki pada hari ini Pak. Kenapa bersyukur Ki Ustadz? Karena kita masih mendapatkan yang namanya tahun baru Islam pada malam hari ini.
Jadi itu tahun baru Islam Pak, berbeda dengan tahun baru biasa. Kalau tahun baru biasa itu pergantian tahunnya pada jam 12 malam. Tapi kalau tahun baru Islam bukan jam 12 malam Pak, tapi ketika matahari terbenam tadi maghrib. Ketika matahari terbenamnya matahari, maka berganti tahun baru Islam yang tadinya Zulhijjah maka berubah menjadi Muharram. Berarti sekarang masuk 1 Muharram, tahun baru Islam ini. Berbicara ke masalah tahun baru Islam, tapi minta maaf, ada 2 tipe manusia. Kalau kita berbicara masalah tahun baru Islam, yang pertama ada manusia yang ketika memasuki tahun baru Islam itu gembira, senang. Yang kedua ada yang sedih. Pertanyaannya, kenapa senang, kenapa sedih? Ia senang karena bersyukur karena masih berada di tahun ini, tahun baru Islam, makanya kita sedang bersyukur. Yang kedua kenapa bersedih? Bersedih karena kita merenung. Tahun berganti, tahun bertambah, tapi umur kita berkurang. Berarti 2 di sini, Pak. 2 di sini, Bu. Yang pertama bersyukur, yang kedua muhasabah, merenung. Makanya bersyukur luar biasa. Ibu, minta maaf ke Ibu kalau ada di antara kita di sini tidak ada yang bersyukur. Kalau sementara ceramah di sini Kerondi ada anak-anak loncat-loncat tapi jambi kita guru kidi. Kalau sementara ceramah di sini ada anak-anak baku buru-buru teriak-teriak tapi jambi kita guru kidi. Kenapa Ustaz? Karena tidak ada masalah, karena cini ke malaikat. Tidak ada masalah. Itu yang menjadi masalah kalau orang tuanya baku buru-buru di sini. Kalau orang tuanya loncat-loncat, maka itu yang masalah. Bukan malaikat lihat tapi setan. Gitu. Nanti masalah apa jangan tegur ki. Sekarang Ibu pertama syukur. Bersyukur ki Budi. Wa istadanna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tatkala Allah telah mengatakan, apabila jika engkau mensyukuri nikmat yang telah aku berikan kepadamu, maka aku akan menambahkan nikmat itu pula kepadamu. Kalau bersyukur. Tetapi sebaliknya jika engkau mengingkari nikmat yang telah aku berikan kepadamu, maka sesungguhnya asapku sangat pedih. Kan begitu Bu ya? Ibu, Pak, minta maaf kalau ada ibu-ibu di sini suka mengeluh, karena biasa itu Pak, ibu-ibu pada suka mengeluh, betul? Apalagi kalau tanggal tua, luar biasa. Kalau tanggal muda, alhamdulillah. Kalau tanggal tua, inna, nafal kita. Tapi Ibu pertama minta maaf Kak. Kalau ada di antara kita suka mengeluh, kalau ada di antara kita Ibu suka tidak bersyukur, suka mengeluh, datangi 3 tempat Pak. 3 tempat mau kita datangi. Apa yang pertama Ustaz? Datangi ke rumah sakit Rumah sakit. Betapa banyak orang di rumah sakit terbaring. Satu je permintanya orang yang sakit, yang terbaring sakit. Apakah itu? Berdoa kepada Allah minta kesembuhan. Nah kita hadir ke ini malam, di malam hari ini pergantian tahun baru Islam, masih diberi kesehatan oleh Allah, bersyukur. Yang kedua, datangi ke penjara. Banyak orang pada penjara mau bebas, mau berkumpul dengan keluarganya, berkumpul seperti ini, tapi toh ada di belakangnya besi Bapak Ibu. Kebebasannya terkurung. Yang ketiga, datangi ke kuburan, apalagi malam Jumat. Datangi kuburan. Kenapa kuburan Ustaz? Banyak saudara-saudara kita Ibu, tahun lalu masih ada tahun baru Islam masih ada, tapi tahun baru ini sekarang sudah terbaring di bawah tanah. Kenapa Allah memberikan kita kesempatan sampai pada hari ini untuk bernapas? Karena kita ini Bapak Ibu masih banyak dosa yang mana Allah untuk memberikan kepada kita kesempatan untuk bertaubat. Jadi 2, syukur. Yang kedua, muhasabah, merenung. Karena ketika tahun baru Islam masuk, maka masuk dikatakan Muharram. Kalau berbicara ke masalah Muharram, ada 4 bulan yang dikatakan bulan hurum.
bulan yang mulia. Salah satunya Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga kenapa nak Zulkifli? Terlewat ibu-ibu. Kenapa Zulkifli? Pahami. Saya kan bilang ada 4 bulan hurum yang bulan mulia. Yang pertama Zulqa'dah, betul. Yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram ini, yang keempat Rajab. Jadi bulan ada 3 bulan yang berurutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram ini berurutan. Satu bulan yang terpisah Rajab. Maka ini dikatakan bulan Muharram, bulan yang mulia. Ini dikatakan ibu. Makanya di bulan Muharram itu banyak sekali Rasulullah yang sampaikan. Salah satunya perbanyak ibadah dalamnya. Apa yang pertama? Tentunya yang pertama memperbanyak bahkan yang namanya menyambung tali silaturahim. Menyambung tali silaturahim. Malam ini Pak, malam ini Bu, Tabe minta maaf berkumpul di tempat ini. Di timnasku berkumpul di sini Bapak Ibu. Berarti kita pada malam hari ini dikatakan menyambung tali silaturahim. Karena beda itu Pak, beda itu Bu, silaturahim dengan silaturahmi beda. Ini bahasa kuliah kirim beci, tidak bisa dibedakan mana silaturahim, mana silaturahmi. Tidak bisa dibedakan ini Pak. Tapi bukan berarti menggurui Pak, bukan berarti menggurui Bu. Kalau silaturahim itu silaturahim, silaturahim itu orang yang pernah ketemu, orang yang sering ketemu, orang yang sering bertatap muka, berkumpul di satu tempat, sering ketemu, mendatangi satu tempat seperti ini dikatakan silaturahim. Ini Pak silaturahim ini. Kalau silaturahmi yang mana Ustaz? Silaturahmi beda Pak. Orang yang tidak pernah bertatap muka, orang yang tidak pernah bertemu, orang luar negeri datang di tempat ini berkumpul di sini, maka itu dikatakan silaturahmi bukan silaturahim. Maka ini bedanya. Jadi ada silaturahim, ada silaturahim. Siapa yang menyambung tali silaturahim maka yang pertama dipanjangkan umurnya, yang kedua dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini silaturahim. Ustaz, apa betul kalau menyambung tali silaturahim dipanjangkan umurnya sampai 200 tahun? Tidak. Silaturahim di sini bukan berarti dipanjangkan ke umurta, bukan. Tapi ketika sisa umurta itu, selama kita hidup umurta itu diberikan keberkahan oleh Allah, ada berkah di situ Pak. Bukan berarti dipanjangkan umurta, tidak. Tapi selama umur kita berjalan, maka ketika kita menyambung tali silaturahim, maka di situ ada berkah. Kalau berbicara ke masalah berkah Pak, minta maaf, berkah itu Ibu tidak membuat kita kaya, betul? Berkah itu Pak tidak membuat kita miskin, tapi kalau mau kita belanja pasti ya ada. Itu katakan berkah. Berkah itu Bu. Tapi Ibu hati-hati Ki Budi kalau mendoakan kenata ku dong. Hati-hati kalau mendoakan kenata, hati-hati lalu Ki. Jangan Ki berdoa begini Pak Ibu, ya Allah, ketika anakku besar berilah kesuksesan. Kapan besar kenata sukses Ki, tinggalkan kenata. Jadi bagaimana caranya Ustaz? Berdoa lalu Ibu, ya Allah, mudah-mudahan anakku besar, ketika anakku besar dewasa diberikan kesuksesan, mudah-mudahan kesuksesannya itu ada keberkahan, dibatkan keberkahan di belakangnya. Kapan ada keberkahan? Biar pergi jauh anak pasti tetap akan kembali. Kenapa? Karena ada berkah. Ini definisinya berkah Pak, bukan berarti menggurui. Jadi berkah itu tidak membuat kita kaya, miskin. Kalau mau kita belanja pasti ada, maka ini katakan berkah. Mendoakan anak keberkahan di belakangnya, insya Allah sukses ke anak dan lupakan ke bapak ibu, pasti kembali ke tempatnya. Kenapa? Karena ada dikatakan berkah. Jadi menyambung tali silaturahim, maka yang pertama dipanjangkan umurnya, yang kedua dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya malaikat Jibril yang pertama, kedua, kemudian ketiga kepada Allah, ya Allah, jangan engkau terima amal ibadahnya seorang muslim yang tidak mau memaafkan sesama muslim lainnya. Jadi Bu, Ibu, jangan kita bombe kita tanggata di. Jangan kita bombe kita tanggata. Kalau kita bombe kita tanggata, kebetulan tetanggata yang kita bombe pekerjaannya pemandi jenazah. Kalau meninggal nanti Bu, napata cili tomate jadi kali-kali. Tanya memang sambung tali silaturahim. Firaun Tabe bersama dengan iblis bertanya, Firaun, iblis,
apakah ada makhluk yang lebih hina dibandingkan dengan aku? Kata iblis Firaun, ada makhluk yang lebih hina dibandingkan dengan engkau. Saya ini Firaun terlempar dari surga karena kenapa? Tidak mau sujud pada Nabi Adam. Tapi engkau Firaun mengaku sebagai Tuhan. Apa kata Firaun iblis? Apakah ada makhluk yang lebih hina dibandingkan dengan aku? Maka apa kata iblis Firaun? Ada makhluk yang lebih hina dibandingkan dengan engkau. Kata Firaun, siapakah itu? Adalah orang yang datang meminta maaf, lalu orang yang memiliki kesalahan tapi dia tidak datang meminta maaf dan tidak memberi maaf. Maka itulah orang yang paling hina dibandingkan engkau wahai Firaun. Jadi ini. Jadi bagaimana caranya menyambung tali silaturahim? Salah satunya ini malam Pak. Luar biasa di malam ini. Luar biasa di tuan rumahnya juga Pak Sanudin, luar biasa menyajikan ini makanan Bapak Ibu. Ya. Apalagi kalau ada acara-acara seperti ini Pak. Ketika menyambung tali silaturahim ada sediakan makanan begini Pak. Tapi Pak Sanudin minta maaf ketika dimakan kini makanan Bapak Ibu masuk ke dalam tenggorokan tak mendarah daging itu makanan Pak, menjadi darah darah daging ini makanan Pak. Minta maaf pahalanya lebih baik membangun daripada 1000 masjid. Ini makanan Pak, kalau mendarah daging. Makanya itu sekarang orang bersedekah bukan uang, kebanyakan makanan. Makanya di hari Jumat itu ada katakan Jumat berkah. Rata-rata itu makanan. Kenapa kalau makanan? Kalau makanan Ustadz, kapan masuk di tenggorokan? Minuman kapan masuk di tenggorokan? Mendarah daging. Maka pahalanya lebih baik membangun daripada 1000 masjid. Luar biasa. Jadi ini pertama, menyambung tali silaturahim. Yang kedua, ya, amalan-amalan yang dilakukan pada bulan Muharram. Tentunya yang kedua, tapi Bapak Ibu minta maaf Kak, memperbanyak zikir. Ini zikir sementara mau dibaca Pak. Tidak panjang-panjang zikirku saya Pak. Zikirnya para malaikat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Ini zikir luar biasa, ini zikir Bapak Ibu. Kenapa dikatakan luar biasa? Kalau Idul Adha, Idul Fitri, rakaat pertama takbir 7 kali, betul. Rakaat kedua takbir 5 kali. Rakaat yang pertama 7 kali kita takbir. Apa yang dibaca? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Rakaat kedua takbir 5 kali. Apa dibaca? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Kenapa ini dibaca Ustaz? Ternyata luar biasa ini Pak. Tapi jamaah haji sekarang Pak yang pergi umroh ketika tawaf 7 kali tawaf. Apa yang dibaca para jamaah haji? Satu yang dibaca ketika di depan Hajar Aswad Ka'bah. Yang biasa umroh, yang pernah pergi haji pasti tahu. Di tawaf di Hajar Aswad, makam Ibrahim, Hajar Ismail. Di apa dibaca? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Dibaca sampai 7 kali. Kenapa ini dibaca? Karena 70.000 malaikat bertasbih kepada Allah. Kenapa rata-rata orang yang berdoa di depannya Ka'bah rata-rata doanya dijabah Pak? Kenapa orang yang berdoa di depannya Ka'bah rata-rata doanya dijawab oleh Allah? Karena ketika yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah itu 70.000 malaikat bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doanya tidak dijawab oleh Allah? Nah, 70.000 malaikat bertasbih. Satu saja malaikat bertasbih mendoakan, bagaimana luar biasanya? Bagaimana kalau 70.000 malaikat? Makanya orang yang pergi haji, orang yang berangkat umroh itu doanya langsung dikabulkan kalau pulang. Karena itu Ka'bah yang ada di kota Mekah ternyata masih ada Ka'bah selain itu Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu mengatakan bahwa Ka'bah di Mekah cuma itu, tidak, masih ada Ka'bah. Ka'bah selain di kota Mekah masih ada Ka'bah yang selanjutnya, yaitu Ka'bah yang ada di Baitul Maqmur, tempatnya para malaikat. Itu Ka'bah yang ada di Baitul Maqmur berhadapan langsung dengan Ka'bah yang ada di kota Mekah. Jadi siapa yang berdoa di Ka'bah di dunia, di Mekah, itu doanya langsung berhadapan langsung dengan Ka'bah yang ada di Baitul Maqmur. 70.000 malaikat bertasbih kepada Allah. Bagaimana doa tidak dijawab? Apa ucapannya para malaikat? Apa zikirnya para malaikat? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Kenapa dibaca ini Ustaz? Yang pertama supaya dosa tak diampuni, yang kedua supaya mendapatkan keberkahan. Ini sebentar di zikirnya Pak tadi. Tidak panjang-panjang di zikirku saya Pak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Ditambahi asyhadu an la ilaha illallah.
Ini Pak, sedikit saya mengangkat ini Pak Serdih. Ya, tidak apa-apa jangan lama ke ceramah Ibu Dih. Ya, begini misalnya kalau ceramah ke Pak, minta maaf ada yang bisa dibawa pulang, Dih. Karena di sini kan kuliah ke bapak saking gagah-gagah semua kuliah bapak kayak gini. Apalagi ibu percaya mukanya ibu semua. Dih, pengaruh wudhu kapan ini? Tapi saya yakin dan percaya. Kenapa percaya muka tak dua aja pengaruhnya? Kalau yang pertama kalau bukan pengaruh skincare, yang kedua pengaruh lampu. Tapi ibu minta maaf ibu. Tolong itu padi amalkan lalu itu kodong ibu Kalau bukan berarti menggurui ini Pak, mau kita terima atau tidak, minta maaf tidak ada masalah. Karena kenapa aku sampaikan ini? Karena itu para jamaah haji Pak, ini sudah baca. Pernah kita dengar jamaah haji yang pernah terbakar pesawatnya di bandara 2 tahun yang lalu? Pernah dengar ya? Itu dari Goa. Itu kebetulan ada jamaah di situ. Mengisi di situ Bapak sampaikan bahwa Pak baca gini Pak, asyhadu an la ilaha illallah. Nah bilang Ustaz, pendek sekali, gampang sekali ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Bilang ini jangan remeh ini Pak, sesuatu yang kecil luar biasa. Jangan pernah anggap remeh. Nah bilang gampang sekali Ustaz. Bilang Pak, kalau tidak ada kita tahu keluar ke rumah sebentar sampai ke pesawat ini mau kita baca. Belum terbang pesawatnya. Belum terbang pesawatnya, terbakar memang. Seandainya di atas terbakar ke pesawat, apa yang terjadi? Ternyata sampai di jeda menelepon Ustaz luar biasa. Bilang kenapa luar biasa? Berkat mengamalkan asyhadu an la ilaha illallah, itu pesawat terbakar memang sebelum terbang. Ternyata 2. Ini saya pakai Pak, minta maaf, ini saya pakai 2 hari yang lalu Ibu, minta maaf, 2 hari yang lalu saya bonceng anakku Pak. Di depan anakku saya bonceng Pak. Itu mobil trek tinggal sejengkal seperti dengan beliau Pak. Anakku saya bonceng di depan, saya bawa motor. Jadi itu trek berhadapan begini Pak, sedikit lagi. Andaikan minta maaf, andaikan mungkin saya antara sadar dengan tidak sadar, saya hantam itu trek Pak. Tapi ternyata betul-betul saya buktikan 4 kali saya buktikan ini Pak. Setiap mengamalkan asyhadu an la ilaha illallah, seolah-olah itu rem motor ada yang mundur di Bapak Ibu. Bisa kita amalkan. Demi Allah ini Pak. Karena saya Pak biasa memburu waktu. Berapa kali hampir kecelakaan? 5 kali kurang lebih hampir kecelakaan. Mudah-mudahan tidak pernah Pak, mudah-mudahan 5 kali hampir kecelakaan. Tapi mengamalkan ini Pak, keluar dari rumah, tolong sebelah kanan ini amalkan ki asyhadu an la ilaha illallah. Jangan dilanjut ki Pak, jangan dilanjut. Keluar dari rumah tak sebelah kanan kan ada 3 doa diamalkan itu. Yang pertama ayat kur, yang kedua doa. Ini ada 3 itu. Tapi tidak ku pakai ini saya Pak, yang 2. Kapan ku pakai panjang dulu? Siapa yang membaca ayat kursi keluar dari rumahnya maka dijaga harta, dijaga keluarga. Ayat kursi. Tapi jangan juga kita baca gini, kita baca ayat kursi, kita sandar samping motor tadi samping tadi kunci leher ki. Lagi motor tadi kita bilang Ustaz tadi yang ceramah bilang begitu. Jangan juga Ibu, antisipasi juga. Siapa yang keluar dari rumah membaca ayat kursi 2, pertama dijaga keluarga, dijaga harta. Siapa yang membaca 2 kali rumah bismillah tawakkaltu 'ala la haula wala quwata illa billah, 3 malaikat yang jaga keluar rumah sampai tujuan kembali ke rumah. Tapi ini saya amalkan ini Pak, doanya jamaah haji. Asyhadu an la ilaha illallah. Keluar ke rumah sampai ke tujuan. Asyhadu an la ilaha illallah. Kembali ke sebentar di rumah baru dilanjutkan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi Pak minta maaf bukan berarti menggurui. Siapa yang mengamalkan ini Pak minta maaf 70.000 malaikat bertasbih meminta kepada Allah, berilah dia keselamatan. Belum pikir sampai ada keselamatan. Amalkan begini Pak, minta maaf karena 5 kali misalnya Pak minta maaf, amalkan terus ini. Amalkan terus ini Pak. Makanya ini kusampaikan sama anak-anakku semua. Kusampaikan sama teman-teman terbukti Pak. Karena itu asyhadu an la ilaha illallah itu ada perjanjian, ada rahasia. Siapa yang mengamalkan asyhadu an la ilaha illallah, pertama diberikan keselamatan, yang kedua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bikin. Maka ini yang kedua, zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadi pertama silaturahim, yang kedua zikir. Yang ketiga apa Ustaz? Amalan yang terbaik di bulan Muharram, apalagi tahun baru Islam itu banyak puasa. Banyak puasa di sini Pak. Kenapa kita angkat ke puasa Ustaz? Karena aku lihat makanan di sini. Minta maaf Bapak Ibu.
Di bulan Muharram ada beberapa puasa. Pertama ada katakan puasa Tasu'a, betul. Yang kedua puasa Asyura. Yang ketiga puasa Muharram. Lalu keempat puasa Yaumul Bid. Yang kelima puasa Senin Kamis Sunnah. 5 puasa. Apa itu puasa Tasu'a Ustaz? Sebelum puasa Asyura. Apa itu puasa Tasu'a? Siapa yang mengamalkan puasa Tasu'a, melaksanakan puasa Tasu'a, maka sama dengan halnya ia telah melakukan puasa bahkan sholat selama 10.000 tahun. Di 10.000 tahun. Jadi kalau puasa Asyura hampir sama amalannya dengan puasa Tasu'a. Karena kenapa? Karena ada keberkahan di situ, melakukan kebaikan. Sedangkan pada puasa Yaumul Bid itu puasa kesucian. Ustaz, kenapa mesti berpuasa? Ibu, itu diperintahkan ki untuk berpuasa sunnah supaya terhindar dari penyakit dalam sebenarnya, Pak. Karena ini Pak, ini tubuh, ini perut ini tidak pernah berhenti mengunyah ini, Pak. Tidak pernah berhenti masuk makanan di sini. Ibaratkan seperti motor. Coba bikin motor, Pak. Kalau dipakai terus menerus tidak pernah di servis, diganti oli dia, Pak, pasti rusak. Maka begitupun dengan tubuh kita. Ini perut Pak, kalau dipakai terus, difungsikan terus ini tanpa ada jeda, maka hati-hati muncul penyakit. Karena di sini misalnya penyakit. Makanya ketika kita meninggal, yang pertama kali meledak adalah perut. Ini. Bagaimana caranya Ustadz? Sisipkan waktunya Ibu untuk berpuasa sunnah. Kunda bisa ke puasa Tasu'a, silakan puasa Syura. Atau puasa Muharram atau puasa sunnah Senin Kamis. Kenapa? Karena dalam tubuh kita ini jangan sampai ada penyakit, dan itu namanya penyakit kanker. Ketika tubuh kita mengalami kelaparan, tubuh kita lapar, pasti tubuh kita akan memakan dirinya sendiri, salah satunya kanker. Makanya itu fungsinya puasa. Pertanyaannya sekarang, kenapa orang yang puasa sunnah tenggorokannya terasa pahit? Kalau berbicara kan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Buktikan Ibu. Kalau hari Senin akan datang, kalau ada orang berpuasa sunnah di sini, coba tanya ke Ibu. Tolong tiup kah coba, suruh tiup derita. Kalau nak tiup di samping kanannya nak bau coto, berarti nak puasa. Kalau nak tiup di sebelah kiri nak bau naga, berarti puasa. Artinya apa? Kenapa orang yang berpuasa bau mulutnya begitu menyengat, tenggorokannya terasa pahit? Karena tentu jawabannya terlain. Karena itu penyakit keluar dalam tubuh kita melalui dengan tenggorokan. Makanya ketika sampai di tenggorokan terasa pahit. Segala sesuatu yang pahit dalam kehidupan kita adalah obat. Obat dari dokter pahit. Orang yang sakit tenggorokannya pahit. Orang yang berpuasa tenggorokannya terasa pahit. Jadi puasa adalah obat yang terbaik dalam kehidupan kita. Lalu selanjutnya, Tabi minta maaf karena berkaitan masalah Muharram dengan tahun baru Islam. Selanjutnya apa amalan-amalan yang paling terbaik ketika di bulan Muharram? Ini Bu, mandi sunnah. Usahakan ini Pak. Usahakan Ibu sebentar ambil segenggam garam kodong. Segenggam mau saja kita ambil. Jangan satu kantong, jadi perlu lagi itu. Ambil garam, tapi jangan satu kantong, segenggam saja. Kasih masuk tempat mandi. Karena mandi sunnah, pergantian tahun baru Islam. Rukyah kidirita Ibu. Bapak juga bagus. Rukyah dirita, ambil sedikit garam, kasih ke tempat mandi. Bacakan selawat, mandi bagi Ibu. Itu mandi sunnah. Salah satunya mandi sunnah. Tapi minta maaf Bapak Ibu Tabi minta maaf bukan berarti menggurui. Kalau diantara kita bahasa ini, Rasulullah itu satu penyakit yang kena. Karena berbicara masalah mandi, penyakit apa yang kena ke Rasulullah? Penyakit flu dan influenza. Ketika diteliti kenapa Rasulullah satu penyakit yang kena, karena itu Rasulullah Bapak Ibu 30 menit setelah selesai sholat asar berjamaah, Rasulullah tidak mandi. Minta maaf Kak. Ini Rasulullah itu Ibu 30 menit Pak selesai ke sholat asar berjamaah, Rasulullah tidak mandi. Kenapa Rasulullah tidak mandi? Lewat ke 30 menit selesai sholat asar berjamaah. Karena Allah menurunkan penyakit di muka bumi ini 30 menit setelah selesainya sholat asar berjamaah. Maka hati-hati yang biasa mandi lewat 30 menit setelah selesai sholat asar berjamaah. Lihat Miki Pak, kenapa baru ke umur 30, 40, 50 coba misaki lutut, cepat sakit belakang tak? Karena biasa ki mandi lewat 30 menit setelah selesai sholat asar berjamaah.
Dalam ilmu kesehatan dikatakan mandi ketika di waktu sore terbuka pori-pori, kan begitu ilmu kesehatan. Ini ilmu kesehatan. Tetapi sebenarnya apa bukan itu? Sebenarnya 30 menit setelah selesai sholat asar berjamaah itu Allah menurunkan penyakit. Makanya hati-hati kalau mandi waktu sore. Ustaz katanya bisa jika mandi malam pakai air hangat, tapi itu terbuka pori-pori. Ilmu kesehatan terbuka pori-pori. Bagaimana caranya Ustaz? Geraki, ambil mikail lap, basahi saja badan tak. Basahi badan tak. Kapan setiap hari ki mandi lewat 30 menit selesai sholat asar berjamaah, hati-hati penyakit dalam Pak, minta maaf, khususnya ini lutut tidak kena. Ini yang paling parah, lutut tak biasa. Makanya kenapa rata-rata orang masuk di kamar mandi kalau jatuh di kamar mandi dua yang terjadi Pak. Kenapa rata-rata orang masuk di kamar mandi kalau jatuh dua yang terjadi? Yang pertama kalau bukan stroke, yang kedua mending bergandengan ini Pak. Kenapa orang yang masuk di kamar mandi kalau jatuh yang terjadi? Yang pertama kalau bukan meninggal, yang kedua stroke. Karena kenapa? Karena banyak tidak mengamalkan nasihatnya Rasulullah. Karena itu Rasulullah kalau masuk di kamar mandi, kalau mandi bukan kakinya yang pertama kali disiram, tapi apanya yang pertama kali disiram Rasulullah? Bukan kaki, tapi Rasulullah konsumsi 1 gelas air putih. Kenapa 1 gelas air putih? Ketika masuk bagian dalam, jadi bagian dalam tidak kaget naik ke atas, bukan kaki yang disiram Pak. Makanya Rasulullah satu juga penyakit yang kena. Tapi hati-hati Pak kalau mandi ki, langsung ke kita. Kapan jatuh ki? Kalau bukan stroke, yang kedua meninggal. Tidak pernah berpisah ini Pak, selalu bergandengan. Karena kenapa? Karena selalu ki mandi kaki kita disiram, bukan kaki Pak, tapi 1 gelas air putih. Kita minum 1 gelas air putih. Tujuannya apa? Supaya bagian dalam tidak kaget naik ke kepala kita. Makanya rumah sakit sekarang tapi ada orang sakit disunahkan, bahkan diarahkan, direkomendasikan untuk meminum 1 gelas air putih. Tapi kenapa? Karena 1 gelas air putih merupakan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka inilah amalan-amalan yang perlu kita lakukan khususnya di bulan Muharram, dan insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal. Ya, tidak lama-lama jika ceramah ini Bapak Ibu, minta maaf kadi. Tidak lama-lama ke ceramah, biar lama-lama ke ceramah. Kalau sedemikian rejawaya makanan di sini Bapak Ibu. Bukan mami usaha dijanjang, ini mami yang dijanjang Bapak Ibu. Tapi bersyukur ke Bapak Ibu tadi sedemikian makan baru sebelum ceramah. Jadi alhamdulillah aman di semua dan insyaallah Bapak Ibu sebelum kututup sebentar di sini kita berzikir bersama, lalu kemudian berdoa Bapak Ibu dan insyaallah semoga apa yang sampaikan pada malam hari ini berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Maka daripada itu Bapak Ibu, mari kita berzikir bersama-sama, membaca zikir. Semoga bacaan zikir kita ini insyaallah mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Ya, sebelum kita berzikir bersama-sama, mari kita tungkan surah Al-Fatihah untuk kepada baginda kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada keberkahan ketika kita berzikir. Kepada terus pula kepada surah Al-Fatihah kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, mari kita berzikir bersama-sama. Semoga kita insyaallah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر.
لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 Astaghfirullahalazim 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 wa atubu ilaih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Ya Rahim, Ya Rabbil Alamin, ampunilah dosa-dosa kami yang hadir pada malam hari ini, baik dosa yang kami sengaja maupun dosa yang kami tidak sengaja. Ya Allah, Ya Rahim, Ya Rabbil Alamin, ampunilah dosa-dosa kami, berilah kami kesehatan, mudahkanlah urusan kami, sembuhkan di antara kami jika ada yang sakit, angkatlah penyakit kami ya Allah, mudahkanlah kami ya Allah, berilah kami kesehatan ya Allah, panjangkan umur kami, terkhusus kepada keluarga besar Timnasku ya Allah. Ya Allah, Ya Rahim, Ya Rabbil Alamin, hindarkanlah kami segala musibah, petaka, bencana, apalagi bala. Ya Allah, Ya Rahim, Ya Rabbil Alamin, jadikanlah kami manusia yang senantiasa selalu bertobat di sisi ya Allah. Ya Allah, Ya Rahim, Ya Rabbil Alamin, jadikan kegiatan kita pada malam hari ini kegiatan Engkau berkahi, kegiatan Engkau ridhoi, kegiatan Engkau rahmati. Mudah-mudahan kegiatan kita ini insyaallah mampu mempertemukan kita, bahkan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya Bapak